Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mei Yuwana Kristawati dengan NPM akhir 328. Saya Nadila Mahfulandini Zulfa dengan NPM akhir 227. Perkenalkan, nama saya Kenji Akamaruji dengan NPM akhir 088. Perkenalkan, nama saya Daniel Uzerwan dengan NPM akhir 228. Nama saya Rivaldo Jansenowelo dengan nomor NPM akhir 178. Soal P11.1. Perusahaan Aladin membeli mesin 201 pada tanggal 1 Mei 2022. Informasi berikut terkait dengan mesin 201 dikumpulkan pada akhir bulan Mei. Price sebesar 85.000 dengan jangka waktu kredit 2/10 dan N/30. Biaya pengiriman sebesar 800, biaya persiapan dan pemasangan sebesar 3.800, biaya operasi reguler tenaga kerja sebesar 10.500. Diharapkan bahwa mesin dapat digunakan selama 10 tahun, setelah itu nilai sisa akan menjadi 0. Aladin bermaksud menggunakan mesin tersebut hanya selama 8 tahun. Namun, setelah itu ia mengharapkan dapat menjualnya seharga $1.500. Faktor untuk mesin 201 dibayar pada 5 Mei 2022. Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Instruksi A. Hitung biaya depresiasi untuk tahun-tahun yang ditunjukkan menggunakan metode-metode berikut, yaitu bulatkan ke dolar terdekat. Metode pertama yaitu metode garis lurus untuk tahun 2022. Metode kedua menggunakan metode jumlah digit tahunan untuk tahun 2023, dan metode terakhir yaitu metode saldo ganda berkurang untuk tahun 2022. Yang B. Sekarang bayangkan, Cat Crow, Presiden Aladin, memberitahu Anda bahwa karena perusahaan adalah organisasi baru, dia mengharapkan beberapa tahun lagi sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimum. Dia meminta Anda merekomendasikan metode depresiasi yang akan mengalokasikannya lebih sedikit biaya berdepresiasi perusahaan ke tahun-tahun awal dan lebih banyak ke tahun-tahun kemudian dari umur aset. Metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Jawaban soal P11.1. Untuk yang A, mencari hasil biaya depresiasi dengan 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode garis lurus untuk tahun 2022. Didapati harga sebesar 85.000, diskon 2% sebesar 1.700, pengiriman sebesar 800, dan pemasangan sebesar 3.800, sehingga didapati total 87.900 dengan dikurangi nilai jual sebesar 1.500, maka didapati nilai depresiasi sebesar 86.400. Maka didapati persamaan seperti berikut: 86.400 per 8 tahun dikali 2 per 3 tahun, maka didapatkan jawaban sebesar 7.200. Untuk yang kedua, dengan metode digit untuk tahun 2023 dengan rumus S sama dengan N dikali N plus 1 per 2, maka didapati persamaan sebagai berikut: 8 dikali 8 ditambah 1 dibagi 2 sebesar 36. Maka didapati mesin per tahun di tahun 2022 sebesar 8/36 dikali 86.400. Total depresiasi sebesar 19.200. Maka didapati untuk tahun 2022 sebesar 12.800 dan di tahun 2023 sebesar 6.400. Lalu mesin per tahun untuk tahun 2023 dengan rumus 7/36 dikali 86.400, maka didapati total depresiasi sebesar 16.800 dengan tahun 2022 kosong dan tahun 2023 sebesar 11.200, sehingga didapati total sebesar 17.600. Maka bulan Mei sampai Desember tahun 2022 didapati 19.200 dikali 8/12 dengan hasil 12.800. Bulan Januari sampai bulan April 2023
didapati 19.200 dikali 4 per 12 dengan hasil 6.400, dan yang terakhir bulan Mei sampai bulan Desember tahun 2023 didapati 16.800 dikali 8 per 12 dengan jawaban 11.200. Selanjutnya jawaban yang ketiga adalah metode saldo ganda menurun tahun 2022. Mana kita ambil dari rumus 100% dibagi nilai manfaat lalu dikali 2. Mana kita masukkan 100% dibagi 8 tahun yang mana nilai depresiasi dikali 2. Maka hasilnya adalah 0,25 atau 25%. Maka 8.900 dikali 25%, lalu nanti dikali 8 dan dibagi 12. Angka 8.900 diambil dari total dari hasil nomor 1. Maka akan mendapatkan hasil 14.650. Selanjutnya yang B, metode yang paling berguna adalah metode garis lurus, yang mana metode ini akan mengalokasikan biaya depresi yang sama setiap tahunnya selama umur ekonomi aset. Dengan demikian, biaya depresiasi akan tetap stabil setiap tahunnya, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya awal yang dibutuhkan selama tahun-tahun awal dan mengalokasinya lebih banyak biaya depresi ke tahun-tahun kemudian saat produksi dan penjualan mencapai tingkat optimum. Di sini saya akan membacakan soal P11.2. Biaya perawatan yang diberi oleh Carlston SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah sebesar 89 euro. Diperkirakan mesin tersebut akan memiliki nilai sisa 5.000 euro pada akhir masa pakainya. Masa pakainya diperkirakan 7 tahun, total jam kerjanya diperkirakan 42.000, dan total produksinya diperkirakan 525.000 unit. Selama tahun 2023, mesin tersebut dioperasikan 5.500 jam dan diproduksi 48.000 unit. Instruksi: hitung beban penyusutan mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode A. garis lurus, B. unit output, C. jam kerja, D. jumlah angka tahun, dan E. saldo menurun 2 kali lipat tarif garis lurus. Untuk jawaban soal P11.2, diketahui harga perolehan atau biaya perolehan 89.000 euro, nilai sisa 5.000 euro, masa pakai 7 tahun, total jam kerja 42.000 jam, total produksi 525.000 unit, jam kerja tahun 2022 6.000 jam, produksi 2022 55.000 unit, jam kerja 2023 5.500 jam, produksi 2023 48.000 unit. A. Dengan metode garis lurus, 89.000 euro dikurangi 5.000 euro sama dibagi dengan 7 sama dengan 12.000 euro. Jadi dalam 1 tahun total penyusutan aktiva tetapnya sekitar 12.000 euro. Berikut untuk tabel penyusutannya pada tahun 2022 mulai dari bulan Juni hingga Desember itu sebanyak 7 bulan dengan biaya perolehan atau harga perolehannya 89.000 euro, beban penyusunannya 7.000 euro, dari 12.000 euro dikali dengan 7 dibagi 12 sama dengan 7.000 euro. Akumulasi penyusutannya tetap 7.000 euro dan nilai bukunya 82.000. Begitupun juga dengan tahun 2023, harga perolehan atau biaya perolehannya 89.000 euro, beban penyusutannya 12.000 euro karena ini 1 tahun penuh, jadi tetap sama 12.000 euro. Akumulasi penyusutannya 19.000 dari 7.000 euro tahun 2022, akumulasi penyusutan ditambah dengan 12.000 euro, beban penyusutan tahun 2023. Kemudian nilai bukunya sebesar 70.000 dari 82.000 euro, nilai buku tahun 2022 dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2023. Totalnya 70.000 hingga nilai buku akhirnya sesuai dengan nominal nilai sisanya 5.000 euro. Jawaban soal B, unit output produksi 89.000 euro dikurangi dengan 5.000 euro dibagi dengan total produksi 525.000 sama dengan 0,16 unit. Pada tahun 2022, dari bulan Juni hingga bulan Desember sebanyak 7 bulan.
Jadi perhitungan beban penyusutan pada tahun 2022 adalah 0,16 dikali dengan produksi tahun 2022 55.000 unit dikali 7 bulan dibagi dengan 12. Hasilnya 5.133 euro. Pada tahun 2023, perhitungannya 0,16 dikali dengan produksi tahun 2023 48.000 unit sama dengan 7.680.000 euro. Untuk jawaban yang C, jam kerja, 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dibagi 42.000 total jam kerja, sama dengan 2 jam. Pada tahun 2022, dari bulan Juni hingga bulan Desember, perhitungan beban penyusutannya 2 jam, dikali dengan jam kerja tahun 2022 6.000 jam, dikali 7 bulan, dibagi dengan 12, hasilnya 7.000 euro. Pada tahun 2023, perhitungan beban penyusutan 2 jam dikali dengan jam kerja tahun 2023 5.500 jam sama dengan 11.000 euro. Jawaban yang D, jumlah angka tahun. Pertama kita harus menentukan tarifnya terlebih dahulu. Perhitungannya 7 dikali dalam kurung 7 plus 1 dibagi dengan 2 sama dengan 28. Terus kemudian 89.000 euro dikurangi 5.000 euro sama dengan 84.000 euro sebagai basis. Pada tahun 2022, dari bulan Juni hingga bulan Desember, basis 84.000 euro, sisa umur 7, tahun parsialnya 6.583, 6,583 per 28 dari tarif. 6,583 ini dari 7 dibagi dengan 12, yaitu 0,583. Jadi tahun parsial awal 6,583 per 28. Beban penyusutannya, perhitungannya dari 6,583 per 28 dikali 84.000 euro dikali 7 bulan dibagi 12. Hasilnya 19.749 euro. Nilai bukunya 64.251 dari 84.000 euro dikurangi dengan beban penyusutan 19.749 euro. Hasilnya 64.251 euro. Untuk tahun 2023, basisnya 84.000 euro sama sisa umurnya 6. Tahun parsial 6 per 28 karena ini 1 tahun penuh. Beban penyusutannya perhitungannya dari 6 per 28 dikali 84.000 euro. Hasilnya 18.000 euro. Nilai bukunya sama, perhitungannya dari 84.000 euro dikurangi nilai buku tahun 2022 64.251 euro dikurangi dengan 18.000 euro beban penyusutan tahun 2023. Hasil nilai bukunya 46.251 euro. Hingga tahun parsial dari tahun 2022 hingga tahun 2029 sebagai berikut yang ada di tabel. Hingga nilai buku akhirnya sebesar 0 euro. Jawaban soal E, saldo menurun 2 kali lipat dari tarif garis lurus itu sama dengan saldo menurun ganda. Jadi perhitungan tarifnya sama dengan 2 kali 100% dibagi dengan 7 sama dengan 28,57%. Pada tahun 2022, dari bulan Juni hingga Desember, nilai buku awal 89.000 euro, tarifnya 28,57%, perhitungan beban penyusutan dari 89.000 kali 28,57% dikali 7 bulan dibagi 12. Hasilnya 14.832,59 euro. Akumulasi penyusutannya sama. Nilai buku akhirnya 89.000 euro dikurangi dengan beban penyusutan sama dengan 74.167,41 euro. Untuk tahun 2023, nilai buku awal ambil dari nilai buku akhir tahun 2022 sebesar 74.167,41 euro dengan tarif 28,57% sama semua setiap tahun.
Perhitungan beban penyusutannya dari 74.167,41 euro dikali tarifnya 28,57% sama dengan 21.189,63 euro. Akumulasi penyusutannya dari 14.832,59 pada tahun 2022, akumulasi penyusutan tahun 2022 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2023. Hasilnya 36.022,22 euro. Untuk nilai buku akhirnya, nilai buku awal tahun 2023 dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2023. Hasilnya 52.977,78 euro. Hingga pada nilai buku akhirnya, nilai residunya sebesar nilai buku akhir pada tahun 2029 sebesar 8.675,01, masih di atas dari nilai residu sebesar 5.000 euro. Untuk contoh soal, di sini PT Indonesia Jaya membeli sebuah tambang batubara pada 01 Januari 2019 dengan harga 250 miliar. Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 4% dari harga beli tambang untuk keperluan notaris, 8% dari harga beli tambang untuk membayar BPHTB, dan 11% dari harga beli tambang untuk PPN. Cadangan batubara yang dimiliki oleh tambang tersebut diperkirakan sejumlah 7.500.000 ton. PT Indonesia Jaya berencana untuk melakukan penggalian tambang dari tahun 2019 sampai 2023, yaitu sebanyak 5 tahun. Dengan setiap tahunnya dilakukan penggalian sebanyak 1.500.000 ton. Di sini kita diminta untuk menghitung harga perolahan tambang batu bara dan juga menghitung depresi tambang dari tahun pertama penggalian sampai tahun terakhir penggalian. Untuk harga perolahannya sendiri, di sini kita hitung dengan menjumlahkan harga beli sebesar 250 miliar dengan biaya notaris 10 miliar, ditambah biaya BPHTB 20 miliar, dan ditambah dengan biaya PPN sebesar 27 miliar 500 juta. Maka kita akan memperoleh hasil sebesar 307 miliar 500 juta untuk harga perolahan dari tambangnya. Selanjutnya kita akan menghitung depresi tambang dari tahun 2019 sampai 2023, yaitu sebanyak 5 tahun, dengan setiap tahunnya itu sama, yaitu dilakukan penggalian sebesar 1.500.000 ton. Pertama, kita bagi harga perolehan dari tambangnya sebesar 307 miliar 500 juta dengan perkiraan dari isi tambangnya yaitu sebesar 7.500.000 dikali dengan 1.500.000 yaitu jumlah penggalian yang akan dilakukan setiap tahunnya. Maka kita akan mendapatkan depresi tambangnya sebesar 61 miliar 500 juta. Yang presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.